Wah, gitu. Kalau begitu berarti sekarang ini ya presiden punya masalah di depan mata yang dia nggak tahu atau bagaimana? Ketika Joko Widodo berkampanye pada 2014, kembali lagi diusulkan tentang Badan Perizinan Negara, saya senyum-senyum. Saya cuma bilang, kalau sampai Joko Widodo bisa melahirkan itu, saya mungkin berani cium tangan sama Joko Widodo. Perusahaan-perusahaan asing yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam manusia itu melakukan berbagai macam rekayasa. Kakak saya adalah oilman, international oilman di perusahaan-perusahaan ternama di Amerika. Dia senyum-senyum melihat laporan yang diterima Indonesia. Kenapa? Karena dia tahu persis dari sumur yang diambil di Indonesia untuk dibawa keluar sama yang dilaporkan itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Rashid. Kali ini kita akan membahas politik ekonomi Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini saya menyajikan sebuah informasi terkait dengan bagaimana pengelolaan aset dan juga investasi asing yang ada di dunia Indonesia, di mana saat ini kita juga dihadapkan dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 yang baru saja disahkan oleh Bapak Prabowo Subianto, di mana juga tertanam di sana adalah bagaimana pengelolaan aset itu bisa tapi berputar di Indonesia, di dalam negeri, sehingga kemudian ada banyak keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia itu sendiri. Tetapi hal itu kemudian menjadi was-was ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ihsanuddin Nursi sebagai pengamat politik ekonomi, di mana dia juga merupakan mantan anggota DPR RI yang sebelumnya di Komisi 3 kalau nggak salah, di mana dia juga berkali-kali membongkar, kalian lihat sendiri nanti, membongkar bagaimana praktek-praktek nepotisme, praktek-praktek para kabinet yang berkhianat terhadap Indonesia, sehingga kemudian Indonesia yang seharusnya kaya kemudian menjadi tidak kaya ya. Terlalu naif lah kalau kita bilang miskin, karena sebenarnya memang kaya, dan saat ini jika pengelolaannya itu benar dengan dana antara yang diputuskan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk bagaimana salah satu yang dilakukan oleh Prabowo saat ini adalah pemangkasan anggaran yang kabarnya sih pemangkasan anggaran yang bernilai sekitar 300 triliunan itu menjadi modal untuk Danantara. Entah benar atau tidaknya bisa kalian validasi tersendiri. Tapi yang jelas Danantara ini bisa saja menjadi, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, bisa menjadikan Indonesia lebih kaya, dan yang kedua bisa menjadikan Indonesia lebih miskin. Jika pengelolaannya itu tidak benar, maka Danantara akan menjadi lumbung koruptor. Ya, kalian lihat aja nanti ya. Mari kita terlebih dahulu dengarkan apa yang disampaikan oleh Ihsanuddin Nursi terkait dengan politik ekonomi Indonesia yang sebenarnya hanya persoalan perut saja, bukan untuk kepentingan Indonesia atau bangsa ataupun kekuasaan, tapi soal perut saja, person ke person. Oke, silahkan. Ketika Anda selesaikan hanya dengan pendekatan Danantara sebagai upaya mengoptimalkan aset, maka Anda berhadapan dengan persoalan-persoalan di situ, ketemu dengan persoalan bagaimana teknologi. Tadi yang saya sebut di situ bicara tentang inovasi produktivitas. Padahal ketika bicara produktivitas, Anda berhadapan dengan sistem pendidikan, sistem pemerintahan, sistem perekonomian. A to Z ya. A to Z. Ya, kalau di situ, dan bahkan di situ bicara kultur masyarakat bekerjanya kayak apa. Apakah Anda termasuk pegiat pekerja yang mau bekerja dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 6 malam? Bukan dari jam 8 sampai jam 4. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 malam. 12 jam mereka kerja. Seperti yang diperlihatkan oleh Jepang, Korea, gitu ya, negara-negara seperti itu. Yang menunjukkan produktif. Tapi itu berlatar belakang pada sistem pemerintahan, sistem politik. Itu berlatar belakang pada sistem pendidikan. Gitu mikirnya. Jadi produktivitas tidak melulu hanya diukur berdasarkan bagaimana satu tenaga kerja menghasilkan.
di rentang waktu bekerja. Tapi diukur bagaimana supaya sebuah sistem pendidikan yang melahirkan kreativitas, produktivitas, dan punya yang namanya need for achievement. Wah, gitu Mas. Saudara, Anda bisa lihat kan bagaimana asiknya kalau ngobrol soal itu. Ya kan semuanya tersedia. Dan kita memang ya seperti perpustakaan lah, tinggal ini gitu kan ya. Tapi gini, Bang, kita mau ngobrol lah. Kalau itu kan benar-benar kerangka besar yang mungkin kita ini. Saya cuman nggak paham aja pemerintah ini maunya apa gitu loh. Karena kan kita tadi sudah kita lihat skala ukur kita kan berantakan gitu kan ya. Nah, dan katanya Danantara itu justru pemikirannya Bang Ihsanuddin Nursi. Jadi begini, di era saya jadi anggota DPR, saya mengusulkan Indonesia punya badan penerima negara. Kalau pakai bahasa Amerika, Internal Revenue Services. Itu saya jadi anggota DPR. Keluar jadi anggota DPR ketika Megawati Soekarno Putri mencalonkan diri sebagai presiden, gagas tentang badan penerima negara sudah saya munculkan juga. Tim intinya datang pada saya dan 2004. Nah. Dia ngelawan SBY waktu itu. Saya gagas itu. Tetapi saya sudah tahu bahwa tidak mungkin melahirkan badan penerima negara karena IMF, World Bank, ADB berkeberatan atas kehadiran badan penerima negara. Itu didasarkan pada Undang-Undang 17 2003. Karena itu di Komisi 11 saya bilang, kalau Anda bisa mengubah Undang-Undang Keuangan Negara, saya cium tangan satu persatu sama Anda. Loh iya, saya narasumber di Komisi 11 waktu itu. Karena saya tahu persis bagaimana dikte ADB, dikte World Bank, dan dikte IMF terhadap sistem keuangan negara di Indonesia. Asal Anda tahu bahwa Presiden Keuangan Negara adalah Menteri Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang 17 2003. Presiden Keuangan loh. Presiden Keuangan deh. Dia mendapat mandat dari Presiden. Mandat itu langsung diserahkan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang 17. Maka Presiden Keuangan Negara adalah Menteri Keuangan, bukan Presiden. Bukan. Berarti sampai sekarang itu sampai sekarang itu karena Undang-Undang 17 2003. Wow. Itu karenanya saya bilang nggak mungkin Anda mengubah karena Anda berhadapan dengan lembaga-lembaga multilateral. Kecuali Anda punya nyali, kecuali Anda punya konsep, Anda punya komitmen pada keberpihakan domestik. Wah, gitu. Kalau begitu berarti sekarang ini ya Presiden punya masalah di depan mata yang dia nggak tahu atau bagaimana? Ketika Joko Widodo berkampanye pada 2014, kembali lagi diusulkan tentang badan penerima negara, saya senyum-senyum. Saya cuma bilang, kalau sampai Joko Widodo bisa melahirkan itu, saya mungkin berani cium tangan sama Joko Widodo. Dan karena, serius saya ngomong. Dan ketika saya bicara dengan Prabowo Subianto pada 2019, ada dua gagas besar saya. Lahirnya badan penerima negara, ini pembicaraan saya bertiga dengan Rijal Ramli almarhum, Rijal Ramli, saya dan Prabowo Subianto, ada dua. Prabowo jadi apa waktu itu? Calon presiden. Jadi 2019 itu saya menggagas dua tentang restrukturisasi aset karena aset-aset sudah banyak dikuasai oleh korporasi domestik dan asing, gitu ya, dan badan penerima negara. Kenapa saya menggagas restrukturisasi aset? Karena pada saat yang namanya Megawati Soekarno Putri menjadi presiden, saya menggagas tentang pentingnya real time report atas produksi energi dan pertambangan. Dalam negeri. Waktu itu Menteri Kominfo-nya Samsul Muarif. Jadi pada Samsul Muarif saya gagas, saya kebetulan teman dekat. Saya bilang ini Kominfo mestinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan keuangan. Bagaimana real production pada energi, pada minyak dan gas itu yang mereka catatkan dalam buku mereka, yang mereka catatkan dalam ekspor mereka, yang mereka catatkan dalam produksi mereka, itu sama sebangun dengan yang kita catatkan dalam APBN kita. Real time saat itu. Begitu juga pertambangan. Apa dijawab? Gila lu katanya. Begitu ya? Oh iya, ini pasti dapat perlawanan dari asing katanya. Sekarang itu memang terjadi kan kayak gitu. Kenapa? Karena pada periode saya menjadi anggota DPR sampai dengan 2002, kakak saya adalah oilman, international oilman di perusahaan-perusahaan ternama di Amerika. Dia senyum-senyum melihat laporan yang diterima Indonesia. Kenapa? Karena dia tahu persis dari sumur yang diambil di Indonesia untuk dibawa keluar sama yang dilaporkan itu berbeda.
Dia kebetulan ya sudah termasuk manajer kelas menengahnya, kelas menengah, middle manajemennya gitu. Sama dengan nikel kan gitu. Sama kayak gitu. Tapi itu bukan kasus baru, itu jadi begini, saya ingin mengatakan sama Mas Lutfi. Perusahaan-perusahaan asing yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam manusia itu melakukan berbagai macam rekayasa. Pertama, rekayasa investasi, dia pasti markup. Ya. Atau ya. Tujuannya adalah nanti untuk mendapatkan tax holiday. Oh, saya tinggi investasi saya, realisasinya rendah. Itu satu. Yang kedua, serius nih saya ngomong sama Anda. Ini cerita lama. Ada lagi cerita yang sesungguhnya sampai dengan sekarang tidak terungkap. Apa yang saya sebut sebagai strategic transfer pricing, di mana perusahaan-perusahaan asing itu selalu melakukan strategic transfer pricing. Apa itu? Perubahan pendapatan menjadi biaya. Dan itu pernah saya buktikan ke sebuah perusahaan dari Amerika, dan saya buktikan dengan angka, sampai akhirnya kekuatan mereka menyerang, dalam tanda petik, menyerang Indonesia, dan kasus itu ditutup. Kan itu strategic transfer pricing. Dan itu kan pertama kali. Dan itu bukan hanya persoalan energi, bukan hanya pertambangan, itu juga soal sektor-sektor yang lain. Apakah sektor keuangan, apakah sektor makanan, apakah sektor itu semuanya melakukan itu. Yang disebut dengan strategic transfer pricing. Mengubah pendapatan menjadi biaya sehingga Anda tidak bayar pajak secara optimal. Itu yang saya sebut di mana-mana sebagai tax crime. Itu makanya saya menentang tax amnesty pertama dan kedua. Komisi 11, Menteri Keuangan itu tahu persis sikap saya. Karena saya kasih data. Apa poinnya? This is asset. Jadi Danantara kalau mau benar, ini main dulu dari sini, nyelesain dulu ini. Gitu loh. Oke, itu ya. Itu pertama tadi soal investasi, yang kedua soal pajak. Yang ketiga soal laporan produksi. Dia tidak akan melaporkan angka yang sesungguhnya. Dia tidak akan. Nggak akan seperti itu gitu ya. Nah, di situ berikutnya baru pada laporan keuangan. Karena menyangkut soal perpajakan pada umumnya. Lalu berikutnya soal bagaimana pengadaan. Karena menyangkut soal bea cukai dan macam-macam. Gitu ya. Itu juga pasti dilakukan. Permainan pasti dilakukan. Barang masuk, barang keluar. Iya, pasti dilakukan bea cukai itu. Jadi, karena itu saya saksikan mata kepala. Jadi saya pernah ada di pelabuhan tidak lama, Mas. 7 tahun. Lindo itu, komisaris ya? Iya, saya komisaris, dan saya pernah juga ada di perusahaan swasta di pelabuhan. Jadi saya tahu persis bagaimana perusahaan-perusahaan itu melakukan manipulasi atas hal itu. Jadi saya bukan karena pengetahuan, tapi saya pengalaman. Karena saya pemasok atas jasa layanan pelabuhan. Dari mulai dermaganya, dari mulai handling kargonya, sampai ke warehouse-nya. Kebayangkan? Dari mulai yang namanya dermaganya, bongkar muatnya, handling kargo, tahu persis kita. Jadi malingnya siapa? Malingnya ketahuan. Jadi dwelling time segala macam dikeluhkan itu buat saya tutup mata karena begitu banyak. Sebetulnya kan bisa saja ya. Bisa. Tapi karena itu dibuat. That is a part of Danantara. Kebayangkan? Oh gitu ya. Nah, sebentar. Nah, kalau melihatnya kayak gitu, saya ingin mengatakan begini. Konsep Danantara itu saya terjemahkan sebagai bagaimana dengan aset tangible, bagaimana dengan aset intangible. Gitu loh melihatnya. Besar, luar biasa. Itu makanya saya pernah bilang, kalau dikelola secara baik, makanya konsep restrukturisasi aset saya pada Prabowo tahun 2019 itu mencanangkan antara lain hutang 5 tahun lunas. Wow, iya dong. Hutang 5 tahun lunas. Dengan catatan selama 5 tahun tidak bikin hutang baru. Selama 5 tahun tidak bikin hutang baru. Enggak, Pak, nggak bisa hidup tapi kalau nggak ada hutang. Salah. Kita bisa hidup. Oh gitu. Karena ini negara kaya. Oke. Karena yang dibutuhkan adalah soal spirit ya dan soal keberpihakan. Dan leadership mengambil menentukan. Seperti tadi presentasi saya sama Anda, bagaimana kata kuncinya adalah leadership gitu ya. Nah, kalau kita masuk di situ, kita bilang Danantara kayak gitu, maka karena gagal saya di era 2002 tidak diterima, 2004 juga tidak jalan. Tidak diterima oleh menteri saat itu. Karena ketakutan mereka ngadepin asing. Prabowo kan belum jadi orang top di saat seperti sekarang lah kira-kira. Gini deh, saya waktu Jero Waci jadi menteri itu juga SDM saya pernah gagas. Beberapa teman-teman yang bahkan saya pernah berdebat tajam dengan Purnomo Sugiantoro, menteri SDM terlama di Indonesia. Terlama. Gitu. Bahnya menteri SDM.
mbahnya menteri. Itu juga saya berdebat tajam. Jadi artinya sesungguhnya kalau kita memang tidak dirampok gitu ya, kita kaya kok. Kata kuncinya adalah Anda tidak boleh jadi pengkhianat. Yes. Menteri itu tidak boleh jadi pengkhianat, tidak boleh berpihak kepada pihak luar. Anda harus menyatakan tegas-tegas berpihak kepada domestik. Itulah sumpah jabatan Anda. Jadi Anda penuhi sumpah jabatan itu gitu. Itu dari mulai pikiran, dari mulai kolbu, pikiran sampai dengan tindakan. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata, saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika sementara di depan mata Anda diam, gitu loh. Kan nggak bisa. Dan yang di depan mata banyak sekali kok. Saya ulang, yang di depan mata koruptor itu banyak, Mas. Bukan banyak, banyak. Masih bisa diambil. Bisa diambil. Masih bisa diambil. Bagaimana corporate tax crime itu dilakukan? Selesaikan corporate tax crime. Kriminalitas perpajakan korporasi. Oh, itu bisa korporasi diselesaikan. yang Iya. melakukan. Iya. Bukan one person. Loh, saya pernah, kenapa sampai yang namanya kasus Alun Sambodo sampai kayak gitu, sampai nanam duitnya. Itu kan karena persoalan corporate tax crime. Kenapa kasus Gayus muncul? Itu kan corporate tax crime. Kenapa saya menyebut ada 13 kasus perpajakan Indonesia tidak beres? Bagaimana kasus 349 triliun yang ada di Kementerian Keuangan? Bagaimana soal soal emas yang tercatat di Kementerian Keuangan? Itu kan banyak sekali cerita yang tidak selesai. Iya. Kalau ngambil kayak gitu, yang saya sebut dengan sesungguhnya Prabowo tidak perlu bicara sampai dengan hebat. Saya akan kejar koruptor sampai kan. Yang di depan mata aja dia beresin. Tapi dia butuh tim. Butuh tim, bukan cuma sekedar memenuhi prinsip-prinsip gitu ya, kompetensi. Bukan sekedar memenuhi, tapi butuh tim yang punya komitmen pada dalam negeri. Butuh tim yang punya sikap jujur sebagai segala-galanya. Butuh tim yang, di sini kata kuncinya, berani mencopot baju dan jaketnya, bahwa dia bekerja untuk yang namanya bangsa dan negara. Butuh tim yang cerdas, dalam bahasa sederhana saya, butuh tim yang punya public accountability yang tinggi. Ingat nggak ketika saya jadi anggota DPR teriakan saya, Pak? Public accountability, akuntabilitas publik. Jadi bukan sekedar kompetensi. Sudahlah kompetensi bermasalah, Anda juga nggak punya orang yang jujur. Anda juga sulit mencari orang jujur. Anda juga sulit menjadi orang-orang yang punya keberpihakan ke dalam negeri. Karena dia berpihak pada kelompok, dia berpihak pada dirinya. Anda juga sulit menjadi orang-orang yang punya sikap lurus. Anda juga sulit menjadi orang-orang yang punya kata-kata yang dengan baik. Kan repot jadinya. Tidak terpenuhi itu semua. Gimana ceritanya? Gimana pemirsa? Sudah kalian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ihsanuddin Nursi terkait bagaimana pengelolaan aset aset Indonesia, aset negara kita yang dirampok sendiri oleh para pejabat-pejabat kita. Kira-kira kalian punya pendapat gak? Silahkan langsung tulis di kolom komentar dan share ke banyak teman-teman kalian, dan jangan lupa juga kunjungi terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.